Lama tak terdengar kabarnya, kini ada update terbaru dari program KF21 yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Uni Emirat Arab atau UEA secara resmi mengajukan permohonan untuk bisa bergabung dengan proyek jet tempur tersebut. Laporan ketertarikan Uni Emirat Arab ini pertama kali dilaporkan oleh media Korea Selatan, yakni Financial News. Media tersebut mengatakan Uni Emirat Arab siap melunasi cicilan Indonesia yang belum dibayar dalam proyek jet tempur KF21. Lebih lanjut, Uni Emirat Arab melalui Tawazun atau lembaga yang mengurusi pembelian senjata Uni Emirat Arab telah mengirimkan surat kepada Kantor Keamanan Nasional Korea pada 14 September 2023 yang menyatakan niatnya untuk bekerja sama secara langsung dalam program jet tempur KF21. Hal ini merupakan kelanjutan dari diskusi Presiden Yoon Suk Yeol mengenai kerjasama ekonomi skala besar, termasuk kerjasama di bidang militer selama kunjungannya ke Uni Emirat awal tahun ini. Jika kerjasama dengan Uni Emirat Arab terwujud, maka akan dibentuk kerjasama trilateral antara Indonesia, Korea, dan Uni Emirat Arab. Dengan begitu, kontroversi program KF21 bisa diselesaikan dan pesawat bisa diproduksi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Ketiga Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan dijadwalkan mengunjungi Korea pada bulan Oktober. Kantor Keamanan Nasional bersiap untuk memberikan jawaban berdasarkan proposal kerjasama yang ditawarkan oleh Tawazun. Menurut Financial News, hingga Februari 2023, kontribusi yang harus dibayarkan Indonesia sebesar 1,27 triliun won. Tetapi Indonesia hanya membayar sekitar 280 miliar won, menyisakan sekitar 990 miliar won yang belum dibayar. Jika Uni Emirat Arab ikut program KF21, maka 990 miliar won akan dilunasi oleh negara tajir melintir tersebut. Sementara itu, salah seorang pejabat pemerintah Korea Selatan mengatakan kepada Financial News bahwa Indonesia dan Uni Emirat Arab punya hubungan baik, sehingga mewujudkan kerjasama trilateral antara kedua negara bukan hal yang sulit. Tetapi masih ada hambatan besar dari Amerika Serikat sebagai pemberi teknologi utama dalam proyek KF21. Paman Sam tentu tidak akan mengizinkan begitu saja Uni Emirat Arab ikut dalam program KF21. Selain Indonesia dan Korea Selatan, Uni Emirat Arab harus mendapatkan izin dari Amerika karena setiap pesawat KF21 yang akan diekspor harus seizin Amerika Serikat. Sementara itu, hubungan Uni Emirat Arab dan Amerika saat ini kurang baik setelah Uni Emirat Arab memilih Huawei sebagai penyedia jaringan 5G di negaranya. Amerika telah mengultimatum Uni Emirat Arab untuk menghapus jaringan 5G Huawei pada tahun 2027. Jika tidak dihapus, maka pesanan 50 unit F-35 dan 18 unit drone MQ-9B akan dibatalkan. Sementara itu, Amerika menyebut kehadiran Huawei di Abu Dhabi berpotensi digunakan untuk mencuri informasi dari F-35 yang kelak akan dioperasikan negara tajir tersebut. Pada Desember 2021, Uni Emirat Arab telah menunda kesepakatan pembelian 50 unit dan 18 unit F-35 senilai 23 miliar US$. Pada bulan yang sama, mereka lebih memilih membeli 80 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Persyaratan teknis, pembatasan operasional negara, dan analisis biaya atau manfaat menyebabkan penilaian ulang terhadap pembelian F-35 dan MQ-9B buatan Amerika. Hal itu dikatakan seorang pejabat Uni Emirat Arab kepada media terkait batalnya kesepakatan tersebut. Dan meski tajir melintir, belum diketahui apakah Uni Emirat Arab benar-benar bisa diizinkan untuk bergabung dengan program KF21. Presiden Yoon dan Presiden Jokowi menegaskan keinginan mereka untuk menyelesaikan pengembangan KF21 dalam sebuah pertemuan baru-baru ini. Namun dalam pertemuan itu, pihak Indonesia belum memutuskan untuk membayar kontribusi yang belum dibayar dan sulit untuk menjamin apakah negara kepulauan akan melunasi komitmennya secara penuh. Dalam kontrak kerjasama, pemerintah Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan, Korea Aerospace Industries atau KAI dan Indonesia masing-masing menanggung 20%. Namun Indonesia baru mencicil 17% dan masih menyisakan 83% bagiannya yang belum dilunasi.